mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Getaran kalbu hati mukmin yang telah zikrullah, penuh mahabbah, penuh ridho, penuh raja atau harapan akan hari perjumpaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang menciptakan jagat raya dengan segala isinya. Kumandang takbir dan tahmid itu sesungguhnya adalah wujud kemenangan dan rasa syukur kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberhasilannya meraih fitrah atau kesucian diri melalui mujahadah, perjuangan lahir dan batin, dan pelaksanaan amal ibadah selama bulan suci Ramadan yang baru saja kita lalui. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dalam suasana kemenangan ini, marilah kita menghayati kembali makna kefitrahan kita, baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah fil ardh. Idul Fitri yang dimaknai kembali kepada kesucian rohani atau kembali ke asal kejadian manusia yang suci atau kembali ke agama yang benar, sesungguhnya mengisyaratkan bahwa setiap orang yang merayakan Idul Fitri berarti dia sedang merayakan kesucian rohaninya, memulai asal kejadiannya dan menikmati sikap keberagamaan yang benar, keberagamaan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kesucian ini akan didapati manakala kita melalui proses pengembalian selama 1 bulan yang telah Allah tetapkan ketentuannya. Disinilah sesungguhnya letak keagungan dan kebesaran hari raya Idul Fitri. Hari ini di mana para hamba Allah merayakan keberhasilannya, mengembalikan kesucian diri dari segala dosa dan khilaf melalui pelaksanaan amal soleh dan ibadah puasa Ramadan. Sebagaimana disabdakan Rasulullah, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar iman, atas dasar keikhlasan semata-mata menghadap ridha Allah dengan baik dan benar, maka ia diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Namun patut diingat bahwa dosa atau kehilapan antar sesama umat manusia baru terampuni apabila mereka saling memaafkan. Dan karena itulah, mari kita jadikan momentum Idul Fitri yang suci ini untuk saling meminta dan memberi maaf atas segala kesalahan antar sesama. Kita buang perasaan dendam, kita sirnakan keangkuhan, keegoisan, dan kita ganti dengan pintu maaf dan senyum sapa yang tulus, penuh dengan persaudaraan dan kehangatan silaturahmi antar sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun patut diingat bahwa dosa atau penghilapan antar sesama umat manusia ia baru terampuni apabila mereka saling memaafkan. Oleh karena itulah, mari kita jadikan momentum Idul Fitri yang suci ini untuk saling meminta dan memberi maaf atas segala kesalahan antar sesama kita. Kita buang perasaan-perasaan unek-unek di dalam hati di antara kita. Kita singkirkan sifat-sifat rasa memiliki dan rasa tinggi diri serta perasaan-perasaan jelek yang ada pada hati kita. Terkait dengan kemuliaan orang yang mampu mensucikan dirinya ini, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam firman-Nya, "Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ila Allahil masir. Wa ma yastawi al-a'ma wal basir. Wa la zulumatu wa la nur, wa la zillu wa la harur." Barang siapa yang mensucikan dirinya, sesungguhnya dia telah mensucikan diri untuk memperoleh kebahagiaannya sendiri. Dan hanya kepada Allah lah
juga tidak sama yang teduh dengan yang panas. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala membandingkan antara orang yang mampu mensucikan jiwanya dengan orang yang suka mengotori jiwanya. Laksana orang yang melihat dengan orang yang buta. Laksana terang dengan gelap, laksana teduh dengan panas. Sungguh sebuah metafora yang patut kita renungkan. Allah seolah hendak menyatakan bahwa manusia yang suci, manusia yang baik, manusia yang menang dan beruntung itu adalah mereka yang mau dan mampu melihat persoalan lingkungannya secara bijak dan kemudian bersedia menyelesaikannya. Mereka yang mampu menjadi lentera di kala gelap dan menjadi payung berteduh di kala panas. Mereka inilah pemilik agama yang benar, agama yang hanifiyah wa salhah, yaitu agama yang lurus dan agama yang penuh dengan perdamaian, terbuka, toleran, pemaaf dan santun. Inilah agama tauhid, agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam dan anak keturunannya Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idul Fitri pada hakikatnya memberikan pesan kepada kita bahwa syariat Islam mengajarkan kepada kesucian, keindahan, kebersamaan dan mengarahkan umatnya memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Rukun dalam kebersamaan dan bersama dalam kerukunan. Segala kelebihan yang melekat dalam diri manusia dalam bentuk apapun itu, apakah diberi kelebihan berupa harta, jabatan, diberi ilmu, lain sebagainya, hendaknya disadari bahwa selain merupakan nikmat, sekaligus juga merupakan amanah dari Allah. Perbuatan yang indah akan melahirkan seni dan estetika, dan seni akan menghasilkan kreativitas yang membangun dan menyejukkan. Perbuatan baik akan menimbulkan etika dan menciptakan tatanan kehidupan yang tertib dan harmonis. Sementara kebenaran akan menghasilkan ilmu pengetahuan yang mengantarkan kemajuan peradaban umat manusia. Karenanya perubahan ke arah yang lebih baik hanya akan dapat diwujudkan oleh pribadi-pribadi yang dalam dirinya telah bersemi kefitrahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena fitrah manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, berubah karena pergaulan, karena budaya, dan karena lingkungan, bahkan karena latar belakang pendidikan dan karena faktor-faktor lain. Maka agar fitrah itu tetap terpelihara kesuciannya, hendaknya ia selalu mengacu pada pola kehidupan Islami yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah, dan teladan para ulama, pola kehidupan yang bersendikan nilai agama dan akhlak mulia, sehingga darinya diharapkan mampu membangun manusia seutuhnya, insan kamil yang memiliki keteguhan iman, keluasan ilmu pengetahuan, serta tanggung jawab berbagai peluang dan tantangan kehidupan. Karena itu, segala kebiasaan baik yang telah kita lakukan selama sebulan Ramadan kemarin, baik ibadah siang, puasa, maupun ibadah yang lainnya, tilawah Qur'annya, peduli kepada kaum yang lemah, mengendalikan amarah dan hawa nafsu, menjaga kejujuran, baik jujur dalam bersikap maupun jujur dalam berkata, hendaknya tetap kita lestarikan dan kita budayakan di bulan-bulan setelah Ramadan ini. Bila perlu kita tingkatkan sedemikian rupa agar dapat menjadi tradisi yang mulia dalam diri keluarga dan lingkungan masyarakat kita. Sebagaimana di bulan Ramadan kita suka sholat berjamaah di masjid, maka setelah Ramadan kebudayaan tersebut kita lestarikan kembali agar masjid itu tetap makmur, masjid musola tetap ramai. Jangan hanya ramai di bulan Ramadan, tapi setelah Ramadan sepi seperti sedia kala. Sehingga fitrah yang telah kita raih di hari yang agung ini akan tetap terpelihara hingga akhir kehidupan kita. Marilah kita jadikan spirit ibadah puasa sebagai perisai diri kita dari godaan dan ujian
ujian kehidupan di masa-masa mendatang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah saum pada hakikatnya merupakan suatu proses penempaan dan pencerahan diri, yakni upaya yang secara sengaja dilakukan untuk mengubah perilaku setiap muslim menjadi orang yang semakin meningkat ketakwaannya. Melalui ibadah puasa sebagai manusia yang memiliki nafsu dan cenderung ingin selalu mengikuti hawa nafsu, kita latih untuk mengendalikan diri supaya menjadi manusia yang dapat berperilaku sesuai dengan fitrah aslinya. Fitrah asli manusia adalah cenderung taat dan mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Melalui proses penjelasan yang terkandung dalam ibadah saum diharapkan setiap muslim menjadi manusia yang dimanapun kehadirannya, terutama dalam masyarakat yang bersifat plural, dapat memberi manfaat kepada sesama. Risalah Islam sesungguhnya bukan hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja, tetapi ajarannya juga syarat dengan nilai-nilai yang bersifat universal, sifat untuk menyeluruh. Seperti ajaran yang menekankan pentingnya setiap muslim agar mau dan mampu memberi manfaat kepada sesama. Dalam pandangan Islam, salah satu indikator kualitas kepribadian seseorang adalah seberapa besar kehadiran yang mampu memberi manfaat kepada sesama manusia. Atau dalam bahasa lain, semakin besar kemampuan seseorang memberikan manfaat kepada orang lain, maka semakin unggul pula kualitas keberagamaannya. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia muslim adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hal lain yang perlu kita sadari dalam mengarungi samudera kehidupan ini adalah bahwa telah menjadi sunatullah bila kehidupan ini diwarnai dengan susah dan senang, tangis dan tawa, rahmat dan bencana, menang dan kalah, peluang dan tantangan yang acap kali menghiasi dinamika kehidupan kita. Orang bijak sering menyatakan hidup ini laksana roda berputar. Sekali waktu bertengger di atas, pada waktu yang lain terhilas di bawah. Dengan kata lain, tidak ada yang kekal. Kemarin sebagai pejabat, sekarang kembali menjadi rakyat. Satu saat kaya, satu saat yang lain juga bisa hidup sengsara. Alias Paili. Kemarin sehat, segar bugar, gagah perkasa, esoknya terbaring di rumah sakit. Bahkan mungkin tetangga kita, saudara kita, orang tua kita, suami atau istri kita, anak-anak kita, tahun kemarin masih melaksanakan sholat Id di samping kita. Hari ini orang-orang yang kita cintai itu telah tiada dan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan dunia ini tidak ada yang kekal. Sehebat apapun kita, sekuat apapun kita, sekaya apapun kita, setinggi jabatan kita, mau presiden raja, ia akan terus bergerak sesuai dengan kehendak dan ketentuan Rabbul Alamin. Sebagai seorang mukmin tentu tidak ada celah untuk bersikap frustasi dan menyerah kepada keadaan. Akan tetapi ia harus tetap optimis, bekerja keras dan cerdas, seraya tetap mengharap bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya rahmat dan pertolongan Allah akan senantiasa mengiringi hamba-hambanya yang sabar dan teguh menghadapi ujian. Sebagai seorang mukmin, kita juga tak boleh hanyut dalam godaan dan lahapnya kehidupan dunia yang menipu. Justru sebaliknya, orang mukmin harus terus-menerus berusaha mengobarkan obor kebajikan, menebarkan marhamah, menegakkan dakwah, merajut ukhuwah, dan menjawab segala tantangan dengan penuh kearifan dan kesungguhan. Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu wala tahzan
Muhammad Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya, beliau melukiskan para penghuni kehidupan dunia ini, yaitu kita ini, laksana seorang pelaut yang sedang melalui samudra yang luas dan dalam. Satu tarikan nafas bagaikan satu rembuhan dayung. Cepat atau lambat, sampan yang kita tumpangi akan mengantarkannya ke pantai tujuan. Dalam perjalanan itu, setiap nakhoda berada di antara dua kecemasan, antara mengingat perjalanan yang sudah dia lewati dengan rintangan yang akan dihadapi di kehidupan yang akan datang. Yang menerjang antara menatap sisa-sisa perjalanannya yang masih panjang di masa ujung rimbanya belum tentu apakah dia akan selamat atau tidak. Dari tamsil tentang kehidupan ini hendaknya mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa berupaya memanfaatkan umur yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Usia yang masing-masing kita miliki pasti masih akan tetap menghadapi tantangan, ujian dan selera kehidupan yang menggoda. Karenanya kita harus tetap mawas diri dan tidak terbuai dengan nafsu angkara murka yang suatu saat dapat menjerumuskan kita dalam limbah kenistaan. Kita pergunakan kesempatan sisa umur yang kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir ini untuk memperbanyak bekal, mengisi saldo rekening kita, yaitu rekening akhirat kita, dan amal soleh guna meraih keselamatan dan kebahagiaan hidup, baik di alam dunia yang fana ini maupun di alam akhirat yang kekal abadi. Kita jangan berprinsip saya masih muda. Untuk urusan masjid, urusan yang sudah tua. Yang namanya malaikat maut datang tidak kepada yang tua dulu. Kadang-kadang yang masih muda yang datang, yang didatangi dulu oleh malaikat maut. Dengan kata lain, yang namanya mati itu bukan jatahnya orang tua, tapi yang namanya mati itu adalah jatahnya manusia yang hidup. Apakah dia anak-anak, apakah dia remaja, apakah dia tua, mati pasti akan datang. Oleh karena itu hendaklah dari tamsilan daripada Imam Ghazali tersebut kita ambil makna bahwasanya kehidupan yang telah kita lalui itu adalah merupakan kecemasan kita karena kita banyak melakukan kesalahan. Nah, kita pikirkan lagi tentang masa sisa umur kita ini di kemudian hari. Hendak kita gunakan untuk apa? Apakah kita akan gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya? Sisa umur kita ini kita gunakan untuk menuruti kemauan hawa nafsu kita. Bila kita gunakan untuk taat kepada Allah, insya Allah kita akan sampai ke tujuan kita dengan selamat. Tapi manakala kita habiskan sisa umur kita yang sedikit ini hanya untuk berpoya-poya, hanya untuk menurutkan hawa nafsu kita, yakinlah kita tidak akan sampai dengan selamat. Dengan kata lain, kita akan tenggelam ke dasar lautan tersebut. Suatu saat Ibnu Hakim, seorang saleh yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, pernah menyampaikan tausiah kepada anaknya, ya bunayya, inna dunya bahrun amin, wa qad gharaqa fiha unasun katsir, faj'al safinataka fiha taqwallah, wa hasbuha al-imanu wa syaraha at-tawakkul 'ala Allah la'allaka tanju. Wahai anakku, sesungguhnya dunia ini laksana lautan yang dalam dan telah banyak manusia tenggelam di dalamnya. Oleh karena itu, jadikanlah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kapal untuk mengarungi lautan tersebut, iman sebagai muatannya, dan tawakal kepada Allah sebagai layaknya. Apabila itu yang ada pada kita, maka niscaya membawakan selamat sampai tujuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akhirnya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan membimbing kita semua
agar tergolong hamba-hambanya yang mampu meraih sertifikat kefiterahan di hari kemenangan yang agung ini, sehingga kita layak mendapatkan penghargaan minal aidin wal faizin. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mencurahkan rahmat-Nya kepada bangsa Indonesia serta umat Islam pada umumnya untuk senantiasa mengamalkan syariat-Nya, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul-Nya. Semoga momentum Idul Fitri ini juga benar-benar mampu mengantarkan tatanan kehidupan kita yang berlandaskan nilai-nilai agama, akhlak karimah, kebersamaan dan kasih sayang guna terwujudnya umat dan masyarakat Indonesia yang berbahagia dan bermartabat, sejahtera dan keberadaban, badatun thayyibatun warabbun ghafur, bangsa yang bermakrifah doh jenami di bawah naungan ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi fahmihi innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa na'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asrafi ibadik sayyidina ar-rahim wal najah sayyidina abil qasim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahil mu'iyil a'yad, al-karimil jawad, la ya'zubu an ilmihi mithqalu dzarratin mimma dara'a wa arada. Ahmaduhu hamda 'abdin akhlasa lillahi min jamil fuad, wa ashkuruhu wa bisyukri tahtu ni'am wa tazdad, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila sabilir rasyad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil amjad. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqullah. Qala Allah Ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa ta'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izza al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal musyrikin wa 'ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa adhil man fadala al-muslimin. Allahumma asli subhana al-muslimin wa nisa'ahum wa asli jami'a dhati umurihim. Allahumma ij'al baladatana hadhihi balatan aminatan mutma'innah tajri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulika wa sa'iru ba'dil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qsim anna al-wala wal bala wal wala wal zina wal riba wal baghy wa syada'id wal hihan wa su'al fitani ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khawassah wa min sa'iri buldanil muslimin 'amah innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin al-mujahidina fi Yaman. Allahumma ansur ikhwanana minal muslimin al-mujahidina fi kulli bilad. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinata 'ala qulubihim wa qid sufufahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
fil akhirati hasanah